Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah Masjid, assalamu rahimakumullah. Alhamdulillah, di petang hari ini kita bisa melanjutkan belajar bersama membaca kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Dan alhamdulillah kita sudah masuk atau masih membaca di kitab As-Siyam, yaitu tentang puasa. Di pertemuan yang terakhir kita sudah masuk di bab yang keempat, yakni tentang al-qadha, tentang mengganti puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Dan juga akan dibahas wasyam mustahab, puasa yang disunnahkan dan puasa yang dimakruhkan dan diharamkan. Di pekan yang lalu sudah sedikit kita baca di masalah yang pertama tentang mengganti puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Jika ada seorang muslim yang dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak puasanya itu karena malas, tidak ada alasan yang syar'i. Bukan karena sakit, bukan karena safar. Karena malas, karena tidak mau berpuasa saja. Maka apa yang harus dia lakukan? Apa? Dia harus wajib bagi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah melakukan dosa besar. Karena sudah melakukan dosa besar. Wajib bertaubat dan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wajib bagi dia untuk menggantinya, mengganti hari yang telah dia tinggalkan selama bulan Ramadan dengan segera, ya, dengan kewajiban menggantinya dengan segera, tidak boleh ditunda-tunda. Ini ketika tidak ada alasan berbukanya, harus segera. Wajibnya alal fawr. Ini yang sahih menurut para ulama rahimahullah. Ya. Dan ini pendapat dari mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, Hambali. Ya. Bahwasannya mereka yang tidak punya alasan untuk berbuka dan dia kemudian tidak puasa di bulan Ramadan, maka wajib bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengganti hari yang ditinggalkan dengan puasa ya di luar bulan Ramadan dengan segera. Ya, dengan segera di bulan Syawal langsung dia ganti. Dan ada pendapat yang lain kemarin kita sebutkan, yakni dari pendapat Ibnu Hazm rahimahullah, berpendapat apa? Bahwasannya orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada alasan yang syar'i karena malas, maka apa? Dia bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada qada baginya. Tidak ada ganti puasa baginya. Ya. Karena nas-nas yang berbicara tentang qada mengganti puasa ini terkait dengan apa? Alasan karena sakit, karena safar, karena dan apa? Adanya udur-udur yang syar'i. Ya. Ini pendapat yang lainnya yang
apa secara nas mungkin kuat, secara nas mungkin kuat, tetapi jumhur empat mazhab rahimahullah berpendapat bahwasannya walaupun dia malas ketika tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka apa tetap wajib mengqadanya, wajib menggantinya. Karena ini pendapat yang lebih apa? Ahwat, yang lebih berhati-hati, lebih berhati-hati. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya, amma idza aftara bi'udrin, adapun apabila seseorang itu tidak berpuasa karena suatu alasan, karena suatu udur yang syar'i, kahaidin, seperti karena haid bagi wanita, tidak berpuasa karena haid, maka apa? Alasannya karena haid. Ini alasan yang syar'i, bahkan wajib bagi dia tidak berpuasa. Au nifasin, atau karena nifas. Au safarin, atau karena safar. Atau karena safar. Karena safar ini juga alasan yang syar'i. Boleh bagi seorang yang safar itu apa? Tidak berpuasa. Au ghairi dzalika minal a'daril mubihati lil fitr. Atau alasan yang lainnya dari alasan-alasan udur-udur yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Dan pembahasannya ini sudah kita bacakan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya. Maka orang yang seperti ini keadaannya, yang dia tidak berpuasa karena ada alasan syar'i, fa innahu yajibu alaihi al-qada'. Maka wajib bagi dia mengqada' puasanya, mengganti puasanya. Ya. Wajib bagi dia mengqada', mengganti puasanya. Tidak diwajibkan apa? Bertaubat. Karena apa? Karena dia tidak berdosa. Ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia tidak berdosa. Karena apa? Karena ada udzur yang syar'i, alasan yang diperbolehkan oleh syariat untuk dia tidak berpuasa, sehingga tidak berdosa. Akan tetapi wajib bagi dia mengganti puasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Ghaira annahu la yajibu al-fawri. Bedanya bahwasannya tidaklah wajib. Dia orang yang dengan adanya alasan syar'i ini tidak wajib bagi dia al-fawr, untuk harus segera, tidak wajib harus segera diqadha, harus segera diganti puasanya. Tidak ada kewajiban. Ya, tidak ada kewajiban. Ini bedanya dengan mereka yang berbuka karena malas, tidak ada alasan syar'i. Ya. Tidak ada kewajiban mengganti puasanya disegerakan. Bal ala tarahi ila Ramadan al-akhir. Ila Ramadan al-akhari. Ya. Bahkan kewajiban menggantinya ini boleh ala tarahi, yakni pelan-pelan saja. Ya. Boleh nanti-nanti. Ya. Tidak harus segera. Sampai Ramadan yang akan datang. Ya, sampai Ramadan yang berikutnya. Jadi batas waktunya ini apa? Satu tahun sampai datang Ramadan berikutnya. Tidak harus di bulan Syawal atau di awal-awal setelah bulan Ramadan, tidak harus. Tapi boleh bagi dia menunda. Boleh ya, sifatnya boleh. Lakin yundabu lahu wa yustahabbul ta'jilu bil qada'i. Akan tetapi disunnahkan baginya, disukai untuk menyegerakan di dalam mengqadha puasa. Ya, disunnahkan dan disukai bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena alasan syar'i, dia apa? Disukai untuk bersegera untuk mengganti puasanya.
Kenapa? Li'anna fihi isra'an fi ibra'i timmah. Karena sungguhnya di dalam keadaan seperti ini, orang yang dia bersegera untuk mengganti puasanya ini, di situ ada isra'an, yakni mempercepat di dalam terbebasnya dari tanggungan. Ya. Karena di dalam menyegerakan, di dalam mengganti puasa itu di sana ada apa? Mempercepat untuk terlepas dari tanggungan. Untuk biar segera terlepas dari tanggungan. Wali'annahu ahwatu lil 'abdi. Dan karena sungguhnya bersegera untuk mengganti puasa Ramadan tersebut termasuk perkara yang lebih aman, lebih hati-hati bagi seorang hamba. Kenapa? Faqad yatra'u lahu ma yamna'uhu minas shaumi. Karena terkadang muncul padanya ini ketika orang yang dia memperlambat diri dari mengganti puasa, nanti muncul pada dirinya ini perkara yang bisa menghalangi dia dari puasa. Ya. Ada perkara yang bisa menghalangi dia dari mengganti puasa tersebut. Kal maradi, seperti sakit. Kal maradin, seperti sakit. Rencana mau mengganti puasanya di bulan Sya'ban di akhir-akhir saja karena cuma 3 hari tipe bolongnya 3 hari. Ternyata di bulan Sya'ban qadarullah Allah berikan sakit. Sakit sampai Ramadan datang. Ini kadang terjadi seperti ini. Maka agar tidak terjadi seperti itu, maka yang lebih bagusnya, lebih disukai, bersegera untuk mengganti puasa yang telah ditinggalkan di bulan Ramadan. Ya. Walaupun tidak harus bersegera, tetapi itu lebih disukai. Ya. Fa in akharahu hatta Ramadan ats-tsani, maka jika dia ini mengakhirkan puasa tersebut, mengakhirkan dalam mengganti puasa tersebut sampai Ramadan kedua, sampai Ramadan berikutnya, dia mengakhirkan sampai ternyata sudah datang Ramadan berikutnya. Wa kana lahu udrun fi ta'khirihi, dan dia memiliki alasan syar'i, dia punya udzur untuk mengakhirkan di dalam mengganti puasa tersebut. Kan istamarra udru, seperti alasan syar'i tersebut terus-menerus ada pada dirinya. Sakit yang berkepanjangan yang tidak kunjung sembuh sampai Ramadan berikutnya. Maka fa'alaihi al-qada'u ba'da Ramadana ats-tsani. Maka wajib bagi dia untuk mengqadha setelah Ramadan berikutnya. Ini jika ada alasan yang syar'i. Dia sampai Ramadan berikutnya ternyata tidak ada waktu bagi dia untuk mengganti puasanya karena sakit misalnya atau yang lainnya sampai Ramadan berikutnya. Ternyata setelah dah masuk Ramadan berikutnya dia sudah sehat, sudah bisa puasa, maka dia mengganti puasa yang Ramadan sebelumnya di setelah Ramadan yang kedua. Ya. Amma in akharahu ila Ramadan ats-tsani bi ghairi udrin, adapun jika dia mengakhirkan mengganti puasa sampai keluar dari Ramadan yang kedua. Jadi sampai Ramadan datang Ramadan berikutnya ternyata dia belum mengganti puasa tanpa ada alasan yang syar'i karena malas menunda-nunda sampai mendekati Ramadan berikutnya,
ternyata tidak sempat lagi untuk mengganti puasa yang ditinggalkannya. Maka keadaan yang seperti ini, orang yang seperti ini, fa'alaihi ma'al qada'i it'ami miskin an kulli yaum. Maka wajib bagi dia untuk mengganti puasanya, kemudian ditambah memberikan makan satu orang miskin pada setiap harinya. Memberikan makan satu orang miskin untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Ya. Setelah Ramadan kedua, dia mengqadha puasanya, ditambah lagi memberikan makan satu orang miskin pada setiap hari yang dia tinggalkan. Ini pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahumullah. Ya. Pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwasanya ditambah dengan memberikan fidyah setiap hari yang dia tinggalkan. Ya. Adapun pendapat yang lainnya, pendapat dari Abu Hanifah, Ibnu Hazm rahimahullah, maka cukup bagi dia mengqadha saja, mengqadha dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, cukup mengqadha saja walaupun sudah lewat Ramadan berikutnya. Ada yang kurang jelas dalam masalah mengganti puasa ini? Mengganti puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Tidak bingung? Kemudian kita lanjutkan, wala yustaratu fil qada'i at-tatabbu', dan tidaklah dipersyaratkan di dalam mengganti puasa tersebut yakni at-tatabbu', yakni berurutan. Tidak dipersyaratkan harus berurutan ketika mengganti puasanya. Bal yasihu mutatabi'an wa mutafarriqan. Akan tetapi sah di dalam mengganti puasa tersebut dengan keadaan berurutan atau terpisah-pisah. Ya. Dengan keadaan berurutan dan terpisah-pisah maka tetap sah dalam mengganti puasa bulan Ramadan. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar, maka hitungan hari, maka dia mengganti hari yang ditinggalkan dengan hari-hari yang lainnya. Ya. Di dalam ayat ini, falam yastarid subhanah fi hadhil ayyami at-tatabbu'. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mempersyaratkan di hari-hari tersebut, di hari-hari mengganti tersebut at-tatabbu', yakni berurutan, tidak dipersyaratkan untuk berurutan. Walau kana syartan la bayyanahu subhanahu wa ta'ala. Dan kalau mengganti puasa di bulan Ramadan tersebut, mengganti puasa tersebut ada syaratnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskannya. Kalau dipersyaratkan harus berurutan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskannya, baik melalui kitabullah maupun melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tidak ada penjelasannya, sehingga ini menunjukkan boleh berurutan maupun secara terpisah-pisah. Ini masalah yang pertama
yakni tentang mengqadha puasa, tentang mengganti puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan. Kemudian kita masuk di masalah yang kedua, yakni tentang asyamul mustahab, tentang puasa yang disunnahkan, tentang puasa yang disunnahkan. Min hikmatillahi subhanahu wa ta'ala wa rahmatihi bi'ibadihi an ja'ala lahum minat tatawwu'i ma yumathilul fara'id. Di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, di antara kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya, kasih sayangnya bi'ibadi kepada hamba-hambanya, yakni Allah menjadikan untuk hamba-hambanya itu ibadah tatawu, ibadah tambahan, ibadah yang sunnah, ma yumathilu, yang serupa dengan ibadah yang wajib. Allah menjadikan adanya ibadah yang sunnah yang semisal, yang serupa dengan ibadah yang wajib. Ini diantara apa? Bijaksananya, hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala dan kasih sayangnya Allah terhadap hamba-hambanya. Dan itu dalam rangka apa? Wadhalika ziyadatun fil ajri wa thawabi lil amilin. Dan itu agar ziyadah, ada tambahan, ada nilai lebih di dalam pahala untuk orang-orang yang mengerjakannya. Di dalam perkara sholatnya, biar memiliki pahala yang lebih, karena dia mengerjakan sunnah-sunnahnya. Demikian juga di dalam puasa, biar mendapatkan pahala yang lebih, maka dia mengerjakan puasa yang sunnah-sunnahnya. Allah jadikan, Allah buat ada ibadah-ibadah yang sunnah, yang semisal dengan ibadah yang wajib. Selain untuk menambah pahala, wajabran lin naqsi wal khalali, wajabran, dan untuk menambal, lin naqs, yakni untuk suatu yang kurang dalam ibadah yang wajib, untuk menambal sesuatu yang kurang dalam ibadah yang wajib, wal khalal, dan sesuatu yang cacat, sesuatu yang cacat di dalam ibadah yang wajib. Alladzi qad yatra'u 'alal fariidah, yang mungkin, yang terkadang itu muncul, cacat dan kurang itu muncul pada ibadah yang wajib. Sehingga dengan ada yang sunnah, ibadah yang sunnah, yang semisal, maka itu bisa menambal kekurangan apa yang ada di ibadah yang wajib. Faqad sabaqa ma'ana, maka sungguh telah berlalu pada kita, annal fara'idha, bahwasannya ibadah yang wajib, tukammalu minan nawafil yaumal qiyamati, ibadah yang wajib itu bisa disempurnakan dengan ibadah yang sunnah di yaumul qiyamah. Di yaumul qiyamah ketika dilihat sholatnya, apabila tidak sempurna sholat wajibnya, maka apa? Lihat sholat sunnahnya. Ini menunjukkan sholat sunnahnya ini bisa menyempurnakan dari sholat fardunya. Demikian juga puasanya dan seterusnya. Ini diantara hikmah, diantara faedah ibadah-ibadah yang sunnah, menambah pahala, kemudian menambal, memperbaiki dari apa? Ibadah-ibadah wajib yang kurang, yang ada cacat di sana.
Dan juga ibadah yang sunnah ini bisa menyempurnakan dari ibadah-ibadah yang wajib. Kemudian dijelaskan wal ayyam, dan hari-hari allati yustahabbu siyamuha, dan hari-hari yang disunnahkan untuk berpuasa padanya, yakni yang pertama, puasa sunnah yang pertama, yakni siyamu sittati ayyamin min Syawal, yakni puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Li hadithi Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, qala, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana thumma atba'ahu bi sittin min Syawal kana ka siyami dahr. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seakan-akan puasa 1 tahun penuh. Puasa 1 tahun penuh. Di dalam hadis ini jelas menunjukkan disunnahkan, disyariatkan untuk puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Dan juga barang siapa yang ingin mendapatkan keutamaan dinilai sebagai puasa 1 tahun penuh, maka dia harus berpuasa Ramadan sebulan penuh, kemudian baru diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Baru diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana dhahir hadis ini. Barang siapa puasa Ramadan, ya puasa bulan Ramadan, berarti 1 bulan Ramadan penuh. Kemudian mengikutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan puasanya itu sebagaimana puasa 1 tahun penuh. Walaupun kemudian dijelaskan oleh sebagian para ulama, mereka menjelaskan kenapa seseorang yang berpuasa 1 bulan penuh kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal terhitung puasa 1 tahun penuh. Karena apa? Karena sebuah kebaikan yang dikerjakan seorang mukmin, maka akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Ketika seorang berpuasa 30 hari di bulan Ramadan, berarti dia sudah berpuasa berapa bulan? Berarti 10 bulan. Karena sama 1 bulan dikali 10 berarti 10 bulan. Kemudian 6 hari dikali 10, 60 hari. 60 hari itu 2 bulan. Maka 10 bulan tambah 2 bulan, 12 bulan. Itu 1 tahun. Itu Iya gaduk-gaduk kayak gitu. Kenapa terhitung puasa 1 tahun seperti itu hitungannya? Tapi wallahu alam. Intinya barang siapa yang mau mendapatkan terhitung puasa 1 tahun penuh, maka hendaklah dia berpuasa 1 bulan Ramadan penuh, kemudian baru 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Kalau ternyata ada seorang yang dia bolong di bulan Ramadan, ada hutang di bulan Ramadan, sebagaimana perempuan dia 7 hari 7 hari tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka baiknya dia untuk menyegerakan berpuasa Ramadan kalau dia punya keinginan untuk puasa 6 hari Syawal. Maka segerakan untuk mengganti.
segerakan untuk mengganti puasa di bulan Ramadannya. Puasa Ramadan segera dia ganti di bulan Syawal, kemudian setelah itu diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Maka Maka ikut, maka berarti masuk di dalam hadis ini. Maka masuk dalam hadis ini. Ya. Adapun ketika ada seorang yang dia waktunya longgar, kemudian di 10 hari terakhir baru dia baru dia sadar, kemudian baru dia pengen puasa Syawal, ternyata hutangnya 7 hari. Kalau dia puasa 7 hari, maka bulan Syawalnya tinggal 3 hari, karena tinggal 10 hari. Ya. Maka ya walaupun banyak di kalangan para ulama yang fatwakan hendaknya kalau dia mau puasa Syawal, maka dia mengganti puasa Ramadannya dulu. Misalnya kurang 10 hari, maka yang 4 hari dia gunakan untuk mengganti puasa Ramadan, kemudian yang 6 hari untuk bulan Syawalnya. Kemudian sisanya kurangnya 3 hari setelahnya lagi. 3 hari setelahnya. Setelah bulan Syawal. Ya bebas lah bulan Syawal apa aja. Bebas lah bulan Syawal apa saja. Ya. Yang rajih menurut kami, wallahu a'lam bishawab. Intinya puasanya berpahala, intinya puasanya jelas berpahala. Adapun mendapatkan fadilah ini, fadilah dia sebagaimana puasa 1 tahun penuh, maka ini tidak sesuai dengan syarat disebutkan dalam hadis tersebut. Ya. Syaratnya dia berpuasa 1 Ramadan penuh, baru dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Ini dhahir hadisnya. Walaupun wallahualam bishawab, mungkin ada di kalangan ahli ilmi yang mungkin masuk, ya. Tapi wallahualam bishawab. Untuk amannya sekali lagi, kalau mau niatan ada puasa Syawal, maka bersegera untuk mengganti puasa Ramadannya. Ya. Biar lebih aman, ya. Lebih mencocok, lebih sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi SAW. Ya. Karena kadang ketika diberikan keringanan oleh para ulama, oh boleh seperti itu, menggantinya nanti setelah bulan Syawal. Akhirnya ya santai-santai saja, ya, santai saja. Oh nanti aja, yang penting kita menambah bulan Syawal, gantinya nanti. Ya. Akhirnya seperti itu yang terjadi. Karena ada keringanan, ada rukhsah dari para ulama, rukhsahnya dari para ulama. Ya Allah. Ini puasa sunnah yang pertama, yakni puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian puasa sunnah yang kedua, yakni siyamu yaumi Arafata li ghairil haji. Yakni berpuasa di hari Arafah untuk selain yang berhaji. Ya. Untuk selain yang berhaji, sedang haji. Ya. Li hadis ya Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Karena hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Yakni Nabi SAW bersabda, puasa di hari Arafah, aku berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghapus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Ya.
Jadi di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan dari apa? Puasa Arafah, puasa di hari Arafah. Ini menunjukkan ya disunnahkan, disyariatkan untuk puasa di hari Arafah. Ya. Hari Arafah itu tanggal berapa? 9. 9 apa? Dzulhijjah. Ya. Maka disunnahkan bagi seorang muslim untuk berpuasa ini puasa di 9 Dzulhijjah, puasa Arafah. Ammal haju, adapun orang yang berhaji, fala yusannu lahu siyamu yaumi Arafah. Adapun orang yang berhaji maka tidak disunnahkan baginya puasa di hari Arafah. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aftara fi dhalikal yaumi wan nasu yanturuna ilaihi. Karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam aftar, tidak berpuasa, berbuka, tidak berpuasa di hari itu. Jadi ketika sedang haji di hari Arafah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa. Wan nasu yanduruna ilaihi, dan para manusia, para sahabat Nabi SAW melihat beliau. Maksudnya apa? Tahu bahwasannya Nabi SAW tidak berpuasa. Wali annahu aqwa lil haji 'ala al ibadati wa du'a'i fi dzalikal yawm. Dan karena hal itu lebih menguatkan bagi seorang yang haji di dalam ibadahnya dan doanya, dan berdoa di hari tersebut. Ya, ketika tidak berpuasa, maka orang yang berhaji tersebut itu lebih kuat di dalam melakukan ibadah di Arafah, di dalam berdoa, terus berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah tersebut. Ya. Ini diantara hikmahnya kenapa orang yang berhaji tidak disunnahkan. Ya. Adapun bagi kita yang tidak berhaji, yang tidak sedang berhaji, maka disunnahkan untuk berpuasa di hari Arafah. Selesai. Sepuluh. Sembilan yang disunahkan, yang ada nasnya 9, ada fadilah dihapus dosa 1 tahun sebelumnya, 1 tahun setelahnya, yakni puasa di hari Arafah saja. Di hari Arafah saja. Kalau mau berpuasa dari 1 Dzulhijjah, ya nggak masalah kalau mau berpuasa. Ya, nggak masalah. Perbolehkan berpuasa 1 Dzulhijjah sampai 9. Adapun 10 Dzulhijjah tidak boleh puasa. Haram berpuasa di hari Id, tidak boleh. Tidak boleh berpuasa. Ya. Ini saja yang bisa kita baca, 2 puasa sunnah. Ada 8 puasa yang disebutkan di dalam buku ini. Kita akhiri, mungkin ada salah kata, salah ucap, yang minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.